Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Afwan, merojanya saya pending ke hari Kamis ya. Waktunya telat, tadi ada over sedikit. Kita mana tadi ini absennya? Star matan aja dulu. Sudah store pasangannya sama masing-masing? Masing-masing sudah ya? Antum sudah? Oh ya, sudah. Bagus. Nanti kalau begitu. Baik, nuasil fi syarah al-Baiquniyah li Syekh Thaha bin Muhammad Thaha bin Muhammad atau bin Umar? Hah? Atau Muhammad bin Umar? Siapa namanya? Ya, siapa namanya beliau? Thaha bin Muhammad atau Umar bin Muhammad? Ya, ada pendapat ya. Ya, bin Muhammad bin Fatuh al-Baiquni rahimahullah, yang sebagian mengatakan wafat tahun 1080 Hijriah, walaupun apa namanya yang benarnya itu bukan tahun wafatnya, cuman apa? Ya, masih hidup di waktu itu, tahun itu. Tapi masih dalam bait ke berapa? Ketiga dan keempat ya. Qala rahimahullahu taala, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yashadda ya aw yu'al aw yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sudah berlalu kemarin penjelasan berkenaan dengan adalah murojaahnya nanti hari Kamis ya, tetap dipelajari. Nah, sekarang ke pembahasan ad-dhabt. Adlun dhabit. Dhabit artinya orang yang memiliki dhabt. Ada orang yang memiliki apa? Dhabt. Kalau adal, orang yang memiliki adalah. Jadi al-adl adalah orang yang memiliki adalah. Dhabit adalah orang yang memiliki dhabt. Adalah kemarin ada berapa syaratnya? Ada 6. Muslim, baligh, aqil, ghairu fasik, dan ghairu makhrun murwah. Baik, sekarang pembahasan dhabt. Apa itu dhabt? Dhabt kata para ulama terbagi menjadi 2. Ada dhabtu sadar dan ada dhabtu kitab. Ada dhabtu sadar dan ada dhabtu kitab. Dhabtu sadar artinya dia punya hafalan yang baik. Dia punya hafalan yang baik. Jelas? Dia punya hafalan yang baik. Itu dhabtu sadar. Kalau dhabtu kitab artinya dia punya kitab yang baik. Kitab yang sahih, nanti akan dijelaskan. Dhabtu sadar. Apa itu dhabtu sadar? Dhabtu sadar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, ayyasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa. Dhabtu sadar adalah ayyasbuta ma sami'ahu. Dia menghafal apa yang dia dengar. Dia menghafal apa yang dia dengar. Bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi, di mana dia mampu untuk mengeluarkan hafalannya, mampu untuk menyampaikan hafalannya, matasya, kapan dia mau. Kapan dia mau. Itu namanya dhabtu sadar. Ayyasbuta ma sami'ahu. Ya, ayyasbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi matasya. Seorang menghafal apa yang dia dengar, di mana dia mampu menyampaikan apa yang dia hafal kapan saja dia mau.
Ini namanya apa? Dhabt sadar. Dhabt itu apa? Sadar. Kalau orang ditanya, coba kamu bacakan hadis ini. Ya, misalnya bacakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang 3 amalan yang boleh dilanggar nyawa seorang muslim. La yahillu malu mar'in muslim, damu mar'in muslim illa bi ihdah salas. Disuruh lanjutkan, dia mikir-mikir dulu. Ini lanjutannya. Itu belum dhabt sadar. Sampai sini itu belum dhabt sadar. Kenapa? Dia belum bisa mengeluarkan hafalannya kapan dia mau. Dia masih mikir-mikir dulu. Apalagi kalau lupa-lupa. Sampai sini. Istilahnya kalau kita bilang dhabt sadar seperti membaca surah Al-Fatihah. Biar melamun disuruh baca Al-Fatihah bisa? Bisa, karena Al-Fatihah itu bukan cuma hati kita yang menghafal, mulut kita juga menghafal. Karena sering dibaca. Jelas ya? Makanya mengulang-ulangi hafalan itu penting supaya yang punya memori bukan cuma hati, tapi juga mulut punya memori, telinga punya memori semua. Jadi kalau ini biar ini hati biar melamun, ini mulut goyang sendiri baca Al-Fatihah karena dia sudah hafal. Ya, sampai sini? Ya, itu namanya dhabt sadar. Dia bisa mengeluarkan hafalannya kapan saja dia mau. Jadi suatu ilmu nanti kita dikatakan dhabt sadar terhadap ilmu itu atau dhabt sadar terhadap masalah itu kalau dia bisa keluarkan apa yang dihafal kapan saja dia mau, tanpa perlu pemanasan dulu, tanpa perlu diingat-ingat dulu, tunggu, saya pikir-pikir dulu, saya ingat-ingat. Itu belum dhabt sadar. Belum apa? Dhabt sadar. Kenapa? Karena dia belum bisa mengeluarkan hafalannya kapan dia mau. Jelas sampai sini? Ini dhabt sadar. Ya, istilahnya kalau kita bilang apa? Simpelnya orang yang kuat hafalannya. Itu dhabt sadar, orang yang kuat hafalannya. Jadi dobotnya hafalan dia ada di sadar, di dadanya. Jelas? Kemudian yang kedua ada namanya dhabtu kitab. Ada orang yang hafalannya biasa-biasa saja tapi catatannya bagus, rapi, catatannya bagus, rapi, catatannya benar semua, tidak ada yang salah catat. Itu apa namanya? Dhabtu kitab. Apa itu dhabtul kitab? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, siyanatuhu ladaihi mundu sami'a fihi wa sahhahahu ila an yu'addiya minhu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, dhabtu sadar adalah siyanatuhu ladaihi, dia menjaga buku itu, menjaga buku hadisnya, menjaga buku catatannya. Kalau kita berbicara tentang hadis berarti apa? Dia menjaga buku hadisnya. Mundu sami'a fihi, sejak dia mendengarkan hadis-hadis yang ada di dalamnya. Sejak dia mendengar hadis-hadis yang ada di dalamnya, dia jaga. Jelas ya? Kemudian apa? Wasahhahahu, dan dia sudah membenarkan bukunya, mentashih bukunya. Mentashih bukunya, membenarkan, mengecek bukunya itu benar atau salah. Tapi mentashih. Wasahhahu ila an yu'addiya minhu. Itu dia lakukan sampai kemudian dia menceritakan hadis dari buku itu. Dia menyampaikan hadis dari buku itu. Jadi dia mensahihkan kitabnya sampai dia menyampaikan hadis dari buku itu. Sampai dia menyampaikan hadis dari buku itu. Contoh, guru saya mengimla hadis. Sebelum misalnya dikatakan besok kita akan mengimla 100 hadis, dikasih 100 hadisnya apa? Ini 100 hadis saya salin di rumah malam-malam, semuanya 100. Kemudian besok saya datang ke majelis guru. Kita sampai sini. Kemudian si guru membaca, saya mulai apa? Mengikuti, mengecek satu persatu. Kita sampai sini. Dia mengecek satu persatu. Kemudian setelah selesai dia mengecek, setelah selesai dibacakan hadis, selesai dia cek semuanya, jelas ya? Dia jaga buku tersebut. Dia jaga apa? Bukunya. Kemudian dia mentashih,
Apa artinya mentasih? Mengecek ulang. Sudah benarkah semua ini yang tadi? Karena jangan sampai ada yang luput yang pertama. Dia tasih. Lihat sampai sini. Dia tasih. Artinya apa? Dia datang ke gurunya misalnya. Ya Syekh, saya mau pinjam bukunya yang dibacakan kemarin. Saya mau cek, cocokkan ulang dengan catatan saya. Kalau gurunya pinjamkan ya bagus, dipinjamkan, dicek. Itu namanya apa? Tasih. Istilahnya muqabalah. Muqabalah apa? Dicocokkan antara catatan hadis dia dengan catatan hadis gurunya yang dibaca gurunya kemarin. Dicocokkan. Kalau ada yang salah dibenarkan. Itu namanya apa? Muqabalah. Mengecek kesesuaian antara buku dia dengan buku gurunya. Atau kalau gurunya tidak sempat, tidak ada ininya, dia cari murid seniornya gurunya. Orang ini sudah lama berguru sama guru itu. Saya baru datang kemarin. Ya, ini orang sudah lama, dia tahu betul hadis-hadis guru itu. Saya bilang, tolong pinjam catatan kamu hadis ya, yang kemarin saya mau cocokkan dengan catatan saya. Itu namanya apa? Muqabalah. Jadi imma dia muqabalah dengan nuskha gurunya, buku gurunya, atau muqabalah dengan apa? Nuskha ya murid yang siqah, muridnya gurunya yang siqah, yang mulazama dengan gurunya. Jelas sampai sini? Nah, kalau dia sudah lakukan itu, dia jaga baik-baik. Dia jaga baik-baik. Jangan sembarang dipinjamkan ke orang. Jangan ketika dibaca terus ketiduran dalam keadaan terbuka. Ketika dia baca, dia pergi kamar mandi, dia biarkan terbuka, dia tinggalkan. Ini tidak menjaga buku namanya. Dan apa sini? Ditutup. Ya. Disimpan di tempat yang layak, bukan di tempat-tempat yang rawan kena jamur. Kalau kita sekarang jamur apa semua, ya, apalagi disimpan di bawah atau cuman simpan di meja belajarnya, ya. Jelas sampai sini? Atau di lemarinya ditindis pakai baju misalnya, ini tidak menjaga buku. Jelas? Ya. Jadi dhabtus shadar adalah ketika dia sudah menyalin hadis, misalnya gurunya mengimla, dia misalnya saya belum sempat nulis yang tadi malam, misalnya gurunya mengimla, dia baru tulis saat itu juga. Nah, setelah dia tulis, dia harus muqabalah, mengecek, mencocokkan ulang. Jelas sampai sini? Nah, itu namanya dhabtus shadar. Jadi dhabtus shadar adalah siyanatuhu ladaihi. Dia menjaga bukunya ini sejak dia pertama kali mendengarkan hadis-hadis di dalamnya, kemudian wasahhahahu, dia muqabalah, mengecek ke apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan atau sudah sama semua dengan buku gurunya. Di muqabalah namanya. Ya. Kalau sudah di muqabalah, sudah ditasih, dia jaga baik-baik. Sampai kemudian suatu saat dia membacakan hadis-hadis di dalamnya kepada murid-muridnya kelak. Kepada murid-muridnya nanti. Jelas? Itu namanya dhabtus shadar. Intinya dia mencatat semua hadis-hadisnya, kemudian dia cek hadis per hadis ada kesalahan atau tidak. Setelah selesai dia jaga baik-baik. Itu intinya dhabtus shadar. Sudah sampai sini? Nah, ini caranya orang menuntut ilmu di zaman dahulu. Di zaman dahulu ada ulama yang cuma punya dhabtus shadar, tidak ada dhabtul kitabnya. Di antara ulama ada yang cuma punya dhabtul kitab, tapi tidak ada dhabtus shadarnya. Dan di antara mereka, dan ini yang paling banyak, miliki dua-duanya. Ini yang paling aman, miliki dua-duanya. Punya hafalan yang bagus dan buku catatan yang bagus. Itu dalam pembahasan hadis juga berlaku dalam ilmu-ilmu lain. Ilmu mustalah, ilmu nahwu, ilmu fikih. Kalau mau berhasil, gabungkan antara hafalan yang kuat dan catatan yang bagus. Kalau catatanmu berantakan, perkuat hafalanmu. Kalau hafalanmu lemah, perkuat catatanmu. Jelas? Jangan sudah hafalannya pas-pasan, catatannya berantakan, nggak dapat ilmu. Jelas? Dari zaman dahulu, siapa yang kalau ingin menempuh jalannya para ulama, cuma 3 kelompok. Cuma 3 kelompok. Ada yang punya dua-duanya, ada yang cuma punya ini, ada yang cuma punya ini. Jadi kalau tidak punya dua-duanya, tidak mengikuti jalannya mereka. Tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jelas? Contoh misalnya yang hanya punya dhabtus shadar, cuma punya hafalan tapi tidak ada dhabtul kitab. Seperti misalnya yang ma'ruf Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Waqi' Ibnul Jarrah seumur hidup tidak pernah menulis, beliau cuma menghafal. Cuma menghafal. Ma katabtus sauda 'alal bayda, kata beliau. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Jadi seumur-umur beliau hanya menghafal.
tidak pernah menulis. Ini yang kuat hafalannya. Yahya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf, juga termasuk yang punya dhabtul sadar. Beliau bukannya tidak punya dhabtul kitab karena tidak bagus mencatat. Memang tidak mencatat pada dasarnya. Yani seandainya beliau mencatat bagus catatannya, cuman pada dasarnya tidak mau mencatat. Kenapa? Karena sebagian ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu itu mereka memandang catatan itu melemahkan hafalan. Catatan itu melemahkan hafalan. Kenapa? Karena kalau sudah dicatat, ini sudah tidak bekerja, kan ada di sini. Jadi ini tidak bekerja lagi. Melemahkan hafalan mereka, makanya sebagian ulama menolak untuk menulis. Mau mengandalkan hafalan saja supaya tambah kuat hafalannya. Hafalan itu kan kayak pisau ya. Pisau semakin sering dipakai semakin tajam, dibiarkan tidak dipakai tumpul. Otak juga begitu. Otak semakin sering menghafal, semakin kuat hafalannya. Tapi kalau jarang dipakai menghafal, semakin tumpul. Ya, maka kalau ditanya apa tips yang menguatkan hafalan, tipsnya adalah banyak menghafal. Karena semakin sering dipakai menghafal, walaupun yang penting sedikit biar sedikit. Ya, intinya adalah sering menghafal walaupun sedikit. Jangan hafalannya banyak tapi jarang-jarang. Mending hafalannya sedikit tapi rutin. Itu lebih mengasah hafalan. Kita sampai sini? Taib. Contoh yang punya dhabtul kitab, dia ini hafalan kurang, saya merasa hafalan saya enggak bagus, tapi bukunya bagus, dia jaga hadisnya. Seperti misalnya disebutkan siapa? Affan ibnu Muslim As-Saffar rahimahullah. Ya, termasuk ulama yang beliau hafalannya kurang bagus, tapi bukunya bagus, buku hadisnya catatannya terjaga dengan rapi. Dia sudah muqabalah. Rawi-rawi yang seperti ini, kapan dia meriwayatkan dengan hafalannya, dhaif hadisnya. Tapi kalau dia meriwayatkan sambil membaca buku, sahih hadisnya. Ada sampai sini? Kenapa? Karena hafalannya jelek, tapi catatannya bagus. Maka kapan dia meriwayatkan dari hafalan, dhaif hadisnya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari buku, dia ceritakan kepada muridnya sambil baca buku, sahih hadisnya. Karena dia punya dhabtul kitab. Dan banyak ulama yang memiliki dua-duanya. Nah, seperti ashab kutubus sittah, Bukhari, beliau punya hafalan dan punya kitab Sahih Bukhari yang ma'ruf. Catatannya bagus. Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya, rahimahullah. Imam Ahmad, kata Ali bin Madini, kata Yahya bin Ma'in rahimahullah, saya tidak punya kawan yang lebih kuat hafalannya dibandingkan Imam Ahmad, yang lebih banyak hafalnya dibandingkan Ahmad. Bersamaan dengan itu, dia kalau membacakan hadis kepada muridnya tetap baca buku, padahal dia hafal. Padahal dia hafal. Sebagai bentuk kehati-hatian tentunya. Karena al-hifdzu khawan, hafalan itu pengkhianat, kata siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, hafalan itu tidak bisa diandalkan. Sekarang kau ingat-ingat, saya sudah 2 hari ini menghafal. Oh ya, sekarang saya ingat. Ya. Lagi nggak dibutuhkan diingat, pas disuruh sebutin dia lupa. Itu namanya pengkhianat. Ya, pas lagi tidak dibutuhkan diingat, pas dibutuhkan hilang dia. Ya. Taib. Jadi yang paling baik seorang penuntut ilmu adalah menggabungkan 2 jenis dhabut ini. Dia punya hafalan bagus dan kitab yang bagus. Semua ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu mustalah hadis, ilmu apapun itu, perbaiki hafalan dan perbaiki catatan. Kalau merasa lemah di catatan, perbaiki hafalan. Kalau merasa lemah di hafalan, perbaiki catatan. Jangan tidak punya dua-duanya, sudah pas-pasan, catatannya juga berantakan, tidak jelas. Taib, ini tidak mendapatkan ilmu. Jelas? Taib. Ini syaratnya perawi sahih. Selain dia adil, dia harus apa? Dhabit. Dhabit di sini salah satunya terserah. Imma dia punya dhabut sadar atau dia punya dhabtu kitab. Itu sudah memenuhi kriteria hadis sahih. Jelas? Nah, kemudian butuh diketahui, dhabut itu dari sisi kekuatannya terbagi menjadi 2. Ada yang tam, sempurna, ada yang khafif. Ada yang tam, yang sempurna, ada yang khafif, ringan hafalannya. Dan yang ketiga, terbagi 3 ya, ada nakis. Yang nakis hafalannya, yang kurang hafalannya. Nah, jelas ya? Yang 3 apa tuh? Ini sekedar pendekatan karena ini Baikuniain masih dasar ya.
Jadi dobat ada tiga, ada dobat yang sempurna, ada yang ringan, dan ada yang kurang. Ada yang kurang. Apa artinya dobat yang sempurna? Sempurna itu bukan artinya tidak pernah salah, ya. Karena tidak ada ulama yang tidak sekuat apapun hafalannya, dia punya hadis-hadis yang dia salah di situ. Sekuat apapun. Imam Malik rahimahullah, Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, As-Sawri, Bukhari, Muslim punya hadis-hadis yang dia keliru di dalamnya. Dah sampai sini. Tapi dobat mereka sempurna. Apa yang dimaksud sempurna di sini? Ya, kita bisa katakan bahwa perbandingan antara hadis-hadis benar, hadis-hadis dia yang benar dengan yang salah itu jauh, signifikan sekali perbedaannya. Misalnya, ini sekedar pendekatan ya. Nanti akan dibahas bagaimana caranya mengetahui dobat tam itu di buku-buku lanjutan. Ini sekedar pengantar saja. Misalnya, dia dari 1000, dia punya 500 hadis, misalnya, atau dia punya 100 hadis, dia cuma salah 5 misalnya. Misalnya ya. Cuma salah 5 misalnya. Atau mungkin masih terlalu inilah. Anggaplah 500 hadis, dia cuma salah 10 misalnya. 500 salah 10. Ini masih bagus dobatnya. Tam, sempurna. Jelas sampai sini? Sekedar pendekatan saja ini. Kalau yang khafif, tetap hadis sebenarnya lebih banyak dibandingkan yang salahnya, cuman agak banyak sedikit. Misalnya 500, misalnya dari 500 dia salah misalnya 30, atau dia salah mungkin 50 misalnya. Ya. Nantilah dipelajari itu. Misalnya dari 500 dia salah 50. Ini 50 500 masih jauh, tapi tidak sedikit ini. Ini banyak ini. Jelas? Sementara yang nakis ya yang beda-beda tipis. Ya. Beda-beda tipis. Misalnya dia punya 500 hadis, dia salahnya di 200. Ya. 500 hadis, dia salah 200. Tetap lebih banyak hadis benarnya, tapi yang salahnya terlalu banyak. 500 hadis, yang salah 200. Walaupun yang benar 300, ini dobatnya kurang bagus, nakis. Sekedar pendekatan ya. Ya sampai sini. Perhatikan. Misalnya dari 500 dia salah 100. Dia salah apa? 200 misalnya. Dari 500 dia salah 200. Jadi yang benarnya cuma 300 hadis. Nah, ini bisa dianggap nakis, jelek hafalannya. Ya. Nah, sadar kitab juga seperti itu. Kitab misalnya berapa ratus hadis dalam kitabnya, yang salah ada berapa biji. Oh, di dalam kitabnya ini totalnya misalnya ada 200 hadis. Dia setelah dicek ada 2-3 hadis yang salah. Oh, berarti masuk di tam. Kitabnya itu kitabnya apa? Dobat kitabnya apa? Tam, sempurna. Dari berapa ratus cuma 2-3 biji yang salah. Itu masih dianggap sempurna dobatnya. Jelas? Demikian pula yang khafif dan yang nakis. Jelas? Nah, karena kita berbicara mengenai hadis sahih, maka dobat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang tam. Yang apa? Yang tam, yang sempurna. Bukan yang ini, bukan yang ini. Dobat perawi sahih adalah tam, dobatnya tam. Baik. Maka perawi sahih syaratnya adalah adlun tamud dobat. Ini syaratnya perawi sahih. Dia harus adil, dan sempurna dobatnya. Sempurna apanya? Dobatnya. Baik. Ini kriteria perawi hadis sahih. Kalau adil jelas definisinya. Kalau dobat bukan sembarangan dobat, karena dobat ada 3. Baik. Dobat ada 3. Dobat yang dimaksud pada perawi sahih adalah tamud dobat. Kalau dia dobatnya khafif, ringan dobatnya, dia bukan hadis sahih. Dia bukan perawi sahih. Iya. Ya sampai sini. Jadi dari beratusan hadisnya cuma segelintir dia salah di situ, sedikit. Itu namanya apa? Tamud dobat. Sempurna dobatnya.
Jelas? Nah, ini syarat keberapa hadis sahih? Yang pertama kemarin ittisal as-sanad. Yang kedua, perawinya harus, ini kita gabungkan saja ya. Perawinya harus adil dan tamul dhabt. Kalau untuk mau pilih silakan, perawinya harus adil dan tamul dhabt. Cuman bagusnya digabung saja. Karena ini dua persyaratan yang harus. Jelas ya? Ini kan terdiri dari dua perkara sebenarnya. Ini adil berkenaan dengan din, berkenaan dengan apa? Agamanya. Dhabt berkenaan dengan apa? Hifz, hafalan. Dari sisi agama dia bagus, dari hafalan dia kuat. Ya. Makanya ya dua-duanya dipersyaratkan pada perawi sahih. Dia harus punya agama yang bagus dan hafalan yang kuat. Karena itulah kita jadikan satu saja ya. Adlun tamul dhabt. Nah, ini kritikan pada Al-Baiquni rahimahullah. Di Baiquni beliau katakan apa? Baiquni ya? Yarwihi adlun dhabitun. Nah, kita bilang bukan dhabit. Dhabit yang spesifik, yaitu yang tam, yang sempurna. Jelas sampai sini? Karena nanti ini kan kita berbicara definisi hadis apa? Hadis sahih. Nanti di hadis hasan perawinya juga punya dhabt, punya. Hadis dhaif, perawinya juga punya dhabt, ada juga hadis dhaif. Jelas sampai sini? Maka bukan yang penting punya dhabt, tapi harus apa? Tamul dhabt, sempurna dhabtnya. Itu baru kriteria hadis sahih. Nah, adil dan dhabt ini kalau biasa diringkas oleh para ulama, gabungan ini dikenal dengan istilah thiqah. Thiqah. Itu lebih simpel. Jadi kalau antum dapati dalam biografi disebut fulan bin fulan thiqah, artinya dia adil dan sempurna dhabatnya. Baik. Kalau dikatakan thiqah artinya dia adil, memenuhi 6 kriteria adalah dan sempurna apanya? Dhabatnya. Thiqah. Sudah ya? Ini paling standar. Dikatakan fulan dalam buku-buku biografi dikatakan fulanun thiqah. Kalau dia lebih kuat lagi, biasanya ulama double. Thiqatun thiqah. Itu lebih kuat lagi tuh. Berarti dhabtnya lebih kuat lagi. Di double dia. Thiqatun thiqah. Atau dikatakan thiqatun hafidh. Thiqatun hafidh. Atau dikatakan thiqatun imam. Misalnya. Itu kalau di double-double sifat begitu berarti apa? Dia itu levelnya bukan sekedar thiqah biasa, karena thiqah juga bertingkat-tingkat. Thiqah juga apa? Bertingkat-tingkat. Apalagi kalau sudah disifati dengan sifat pujian yang sangat tinggi, itu tidak perlu ditanya thiqah atau bukan. Misalnya Amirul Mukminin fil hadis, ya. Amir Mukminin dalam hadis, itu kan tidak perlu ditanya, itu thiqah tinggi, paling tinggi. Jelas ya? Nah, thiqah sendiri bertingkat-tingkat. Paling rendahnya thiqah, itu paling rendah, titik, thiqah. Jelas sampai sini? Berarti sekarang sudah syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama hadis sahih, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya apa? Simpelnya perawinya thiqah. Perawinya thiqah. Syarat yang ketiga dikatakan di situ yarwihi adlun dhabitun am mislihi, dari yang semisal dengannya. Kalimat semisal dengannya yakni sama-sama thiqah. Dianya thiqah meriwayatkan dari yang thiqah. Mulai dari awal sanad sampai akhir sanad semuanya thiqah atau lebih. Ini thiqah, ini thiqah, ini thiqatun sabat, ini thiqatun hujjah, ini thiqah lagi. Pokoknya yang penting apa? Paling sedikit, paling minimal apa? Thiqah. Jadi kethiqahannya harus ada di tiap tabaqat. Tahu tabaqat? Tahu tabaqat ya? Nah, misalnya ini Imam Muslim misalnya meriwayatkan dari rawi satu,
kedua, ada dua, rawi tiga, rawi empat, ini sahabat. Jelas? Imam Muslim antara beliau dengan sahabat 1, 2, 3, 4, ada 4. Misalnya ya, contoh. Setelah dicek di biografi, di buku-buku biografi ulama, ini thiqah. Ini thiqatun sabat misalnya. Ini thiqah. Ini thiqah. Maka ini memenuhi syarat. Yarwihi adlun dhabitun am mislihi. Taib, guru di atasnya juga semuanya apa? Thiqah. Jadi kesiqahan ini harus ada di tiap tabaqat. Kapan ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah? Di sini ada satu orang hasan. Ini bukan hadis sahih. Ini bukan hadis sahih. Syaratnya hadis sahih kesiqahan itu di tiap tabaqat. Ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah, satu tabaqat tidak thiqah. Hasan dia. Derajat di bawahnya sedikit thiqah. Maka ini namanya apa? Ini bukan hadis sahih. Atau misalnya semua thiqah, satu orang perawi apa? Dhaif. Maka ini bukan hadis sahih. Walaupun thiqah semuanya ini, tapi ada satu tabaqat yang tidak thiqah. Jadi syaratnya hadis sahih adalah setiap tingkatan dalam sanad harus thiqah, paling minimal thiqah atau lebih. Ini syarat yang keberapa? Ketiga. Jadi syarat yang pertama tersambung sanadnya. Syarat yang kedua perawinya thiqah. Syarat yang ketiga kesiqahan ini di setiap tabaqat. Setiap tabaqat harus, makanya kalau periksa perawi diperiksa tabaqat per tabaqat. Ini namanya tabaqat ini. Tingkatan per tingkatan. Nanti akan diterangkan lebih lanjut dengan tabaqat, tapi secara umum biar simpel tabaqat ya ini, tingkatan-tingkatan dalam sanad. Ya, ini sekedar contoh ya. Baik, sudah. Apa syarat yang belum disebut? Ini berapa syarat sudah? 3. Ya. Syarat yang keempat dan yang kelima di ujung bait yang ke berapa? Yang ketiga. Walam yushadza au yashidza au yu'al. Ya. Ini syarat yang keberapa sekarang? Ketiga dan keempat. Kita bahas cepat saja. Ini belum saatnya dibahas sebenarnya. Agak berat, cuman ini pengantar saja. Jadi syarat yang pertama apa tadi apa? Ittisal as-sanad. Baik. Yang kedua apa? Ya, simpel saja langsung, thiqah. Ya. Thiqah. Yaitu apa? Adalatur ruwa wa tamamu dhabtu arwa. Dia punya adalah dan tamam ad-dhabat. Dhabat yang sempurna, thiqah. Yang ketiga apa? Fi jami' at-tabaqat. Kesiqahan ini harus ada di semua tabaqat. Fi jami' at-tabaqat. Ini kesiqahan ini harus ada di apa? Setiap tabaqat. Demikian pula ittisal. Perhatikan. Perhatikan di sini. Di sini bersambung, di sini bersambung, di sini putus. Ini juga bukan hadis sahih. Jadi ittisal dan kesiqahannya harus di setiap tabaqat. Diperiksa satu persatu. Jelas? Diperiksa satu persatu. Jadi fi jami' tabaqat, yakni tersambungnya sanad dan kesiqahan perawi itu harus ada di semua tabaqat dalam sanad. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ghairu syadzin. Dan yang kelima, ghairu mu'allalin. Ghairu syadzin dan ghairu mu'allal.
Apa tuh syadz? Walam yashidza atau walam yushadza. Kalau dibaca yashidza berarti apa? Hadisnya tidak syadz. Kalau dibaca lam yushadza berarti mabni lil majhul, tidak disyadzkan oleh ulama, tidak dihukum syadz, gitu ya. Ghairu syadz, hadis sahih tidak boleh syadz. Ya. Baik. Wala yu'al, yu'al yakni la yu'allalu, tidak ditaklil, tidak dikatakan punya illat. Illat itu cacat yang tersembunyi dalam hadis. Mu'allal, ghairu mu'allal artinya apa? Dia bukan hadis yang memiliki cacat yang tersembunyi dalam hadis. Akan datang nanti pembahasan tentang mu'allal ini. Sebenarnya perhatikan, di antara bentuk mu'allal itu syadz, sama saja. Jadi mu'allal itu bentuknya banyak. Jadi mu'allal itu begini. Kalau kita cek secara zahir, oh hadisnya sahih, tapi ternyata ada cacat illat, namanya illat, cacat yang tersembunyi di dalamnya, yang harus digali lebih dalam baru kelihatan. Itu namanya mu'allal. Baik. Ya, ini belum saatnya dibahas karena ini pembahasan yang ini. Intinya saya ingin tekankan, mu'allal adalah hadis yang zahirnya sahih, zahirnya diterima, tapi setelah digali lebih jauh, lebih dalam, ternyata ada apa? Ada penyakitnya di dalam, ada illatnya, hal yang membuat dia dhaif, mardud. Itu namanya apa? Mu'allal. Nah, salah satu bentuk mu'allal ada namanya syadz. Ada namanya apa? Syadz. Apa tuh syadz? Contohnya kayak gini. Syadz kan kalau secara bahasa syadz kan syadza yasyuddu, yakni dia keluar sendirian, menyelisih yang lain. Itu syadz. Contohnya misalnya, contoh. Sahabi. Ini tabi'in. Atau Anda sebagai tabi'in langsung rawi saja. Rawi. Satu. Rawi. Dua. Baik. Kemudian oke. Rawi satu, rawi dua, kemudian di sini terbagi dua. Ini rawi tiga. Ini rawi 4. Perhatikan, semuanya sikoh. Jelas? Jelas sampai sini? Perhatikan dulu, ini syadz, saya mau jelaskan. Semuanya sikoh, rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4, sikoh semuanya. Di sini rawi 2 punya 2 orang murid, rawi 3 sama rawi 4. Perhatikan jalurnya rawi 4 sanadnya. Ini langsung ke sini. Berarti di sanadnya rawi 3 yang ini tidak ada. Taib, tidak ada. Paham? Di sanadnya rawi 4 jalannya dia lurus ke atas. Berarti rawi 1 ini ada. Di jalannya siapa? Rawi keempat. Paham perselisihannya? Ya. Jadi 2 orang ini berselisih pada gurunya. Yang ini mengatakan dari guru saya, dari sahabat langsung. Yang ini mengatakan dari guru saya, dari ini, dari sahabat. Beda atau tidak? Beda. Sama kalau saya sebut antum. Misalnya saya cerita, ya, saya cerita misalnya dari Ustadz Abu Yusuf, misalnya dari Ustadz Umar, dari orang yang ngomong kayak gitu, ya. Terus tiba-tiba antum berbeda pendapat. Ustadz Arfan tadi bilang dari Abu Yusuf ke orangnya langsung, ya. Sebagian ngomong begitu, sebagian mengatakan enggak. Ustadz Arfan tadi bilang dari Ustadz Abu Yusuf, dari Ustadz Umar, baru dari orangnya. Paham sampai sini? Dan semuanya sikoh, ya, ini semuanya terpercaya. Tidak ada yang pembohong, tidak ada yang lemah hafalannya, semua kuat hafalannya. Cuman ada dua suara. Paham sampai sini?
Nah, sekarang ketika sama-sama sikoh, maka dalam keadaan seperti ini kita harus menguatkan. Kira-kira yang benarnya itu, ya kira-kira yang benar dari riwayat dua ini, apakah lewat sini atau langsung ke sini? Maka kita cek ini rawi 3 dan rawi 4. Ingat, dua-duanya dua-duanya apa? Sikoh. Ketika kita cek misalnya, oh ternyata ini sikoh, dan ternyata ini sikotun sabat, sikoh sabat. Taib, yang mana lebih kuat, sikoh saja atau sikotun sabat? Sikotun sabat lebih kuat. Maka kita katakan jalannya ini syadz, menyelisihi perawi yang lebih kuat dibandingkan dia. Si rawi 3 sikoh, tapi dia menyelisihi rawi yang lebih sikoh dibandingkan dirinya, maka jalan dia dihukumi apa? Syadz. Padahal perhatikan, kalau kita melihat jalan ini sendirian, ini bersih, aman-aman saja, tidak ada masalah. Anggaplah ini tabi'in, ini juga tabi'in. Tabi'in langsung ke sahabat kan aman, tidak ada masalah kan? Ya. Di ini dari tabi'in 1, dari tabi'in 2, dari sahabat, bersih juga. Yani secara zahir, perhatikan. Ini biar jelas ya, ini tidak apa-apa. Biar jelas, jangan sampai ini tabi'in. Tabi'in kan langsung ke sahabat ya. Aman. Baik. Kalau saya mau sendirikan sanadnya yang ini, bagaimana sanadnya? Rawi 3 ke tabi'in 2 ke sahabi. Baik, coba kalau dicek ini. Ini sikoh, ini sahabat. Bersih atau tidak? Bersih. Jadi secara zahir, secara tampilan luar, kalau kita periksa ini sanad, aman. Tapi ketika kita sudah kumpulkan jalan-jalannya semua, oh ternyata dia menyelisih yang ini nih. Ada rawi yang lebih sikoh yang dia selisih. Sudah sampai sini? Ya. Dan ini semua hanya bisa ditahu kalau kita kumpulkan jalan-jalannya. Kita tidak memeriksa satu sanad saja, tapi kita kumpulkan dulu semua jalan-jalannya, baru kita gabungkan jadi satu, baru kita lihat ini jalannya kemana. Sudah sampai sini? Nah, jadi hadits syadz adalah hadis yang zahirnya sahih, tidak ada masalah. Ini thiqah, ini bersambung sanadnya, ini juga bersambung sanadnya, bersih. Jelas sampai sini? Tapi setelah digali lebih jauh, ternyata ada cacat di dalamnya, mu'allal. Ada cacatnya, itu apa? Si perawi 3 yang walaupun dia thiqah, dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Tingkatan thiqahnya lebih tinggi. Maka hadisnya dinamakan apa? Syadz. Jadi hadis syadz adalah hadis di mana, perhatikan, perawi thiqah menyelisihi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Itu definisi hadis syadz. Hadis syadz adalah, ya, ini sehubungan dengan hadis sahih ya, yakni perawi yang thiqah menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Maka yang thiqah ini walaupun dia thiqah, tapi dia syadz karena menyelisih. Enggak dibilang dia pembohong, enggak, salah hafal. Sama kayak antum kan tadi dua versi. Ya, apakah di antara antum ada yang pas dia bilang enggak, saya begitu saya hafal. Dari Ustaz Umar, dari Ustaz Abu Yusuf langsung ke orangnya. Yang satunya mengatakan enggak, dari Ustaz Abu Umar, dari Abu Yusuf, dari Ustaz Umar, dari orangnya. Tidak ada yang membohong, cuman ada yang salah hafal. Misalnya semuanya antum mengatakan apa dari Ustaz Abu Yusuf, dari Ustaz Umar, dari orangnya, kecuali Yahya misalnya sendirian mengatakan dari Abu Yusuf langsung ke orangnya. Taib, apakah dia bohong? Enggak bohong, cuman dia salah karena menyelisih jumlah yang lebih banyak dibandingkan dirinya. Dan seperti itu namanya apa? Syadz. Jadi imma dia menyelisihi rawi yang lebih thiqah dibandingkan dia, atau menyelisihi yang lebih banyak. Misalnya ada yang menemani dia di sini, rawi 5. Rawi apa? 5. Berarti 1 lawan 2. Ya, otomatis yang ini kalah. 1 lawan 2 kan berarti dia yang salah, dia sendirian. Yang ini 2 orang dia mengatakan seperti itu. Berarti yang sana apa? Syadz. Jadi syadz adalah seorang perawi yang thiqah, karena kita membahas hadis sahih sekarang, perawi yang thiqah menyelisihi yang lebih thiqah dibandingkan dirinya. Ya. Ataukah menyelisihi yang lebih banyak dibandingkan dirinya. Orangnya lebih banyak. Nah, ini 5 syarat hadis apa? Sahih. Kalau dibilang apa contohnya mu'allal? Contohnya mu'allal syadz.
Cuman para ulama sebutkan tersendiri karena pentingnya masalah mu'allal. Tapi di antara bentuk mu'allal syadz sebenarnya. Jadi saya tidak perlu bahas mu'allal karena mu'allal tadi apa? Zahirnya sahih tapi ada penyakit tersembunyi. Contohnya hadits syadz. Zahirnya sahih tapi ternyata setelah dikumpulkan semua dia ada masalah. Dia menyelisih yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Baik. Nah, setelah kita kumpulkan ini, kita bisa katakan syarat hadis sahih ada berapa? 5. 3 syarat, ini namanya syarat subutiyah. Syarat yang harus ditetapkan adanya pada hadis sahih. Ini namanya sifat apa? Syurut atau 6 syurut apa? Musbatah. Tidak apa-apa kita seperti itu. Dan ini syurut manfiyah. Manfiyah. 3 syarat yang harus ditetapkan adanya, musbatah harus ditetapkan adanya, dan 2 syarat yang harus ditiadakan dari hadis sahih. Baik. Ini syarat subutiyah, ini syarat manfiyah. Jadi kalau kita mau mengecek hadis sahih, itu hadis sahih atau tidak, pastikan 3 ini ada dan pastikan 2 ini tidak ada pada hadis itu. Jelas? Kalau kita mau mengecek itu hadis sahih atau tidak, pastikan 3 hal ini ada dan pastikan 2 ini tidak ada, manfiyah, tidak ada. Ya. Atau biasa dikenal juga dengan apa, digunakan istilah syurut salbiyah. Salbiyah salb, yakni yang ditiadakan. Kapan 3 syarat ini ada pada hadis dan 2 syarat ini tidak ada, maka apa? Itu hadis hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ada ya? Ini penjelasan berkenaan dengan syarat hadis sahih. Selesai. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mislihi. Baik, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dhabat masuk di sini kan? Ya. Yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Mu'tamad, dia bisa dijadikan sandaran dalam hafalan dan penukilannya. Baik, selesai. Berapa? 4 bait pertama ya. Dalam Baiquniyah. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya, siapa yang sudah dapat taisir dari Ustadz ini? Ustadz Abu Yusuf, belum ada? Belum ada? Saya kemarin ada 3 biji itu. Belum dikasih ya? Hersyam. Nantilah kalau begitu pertemuan berikutnya kita bawakan contohnya. Antum bawa taisir nggak? Ada taisirnya? Ada? Ada bos itu? Tidak apa-apa, kita kasih contoh satu sekali aja baru kita tutup majelisnya biar langsung kelihatan. Baik, contoh hadis sahih dalam riwayat Al-Bukhari di situ. Coba dibuka situ penguatan hadis sahih. Contoh hadis sahih, misal sahih. Ini riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari dari siapa itu? Kalau nggak salah Abdullah ibn Yusuf dari Malik. Kemudian dapat? Coba sini. Taib. Dari Az-Zuhri, kita pakai lafaznya Al-Bukhari. Beliau pakai Ibnu Syihab. Ibnu Syihab. Kemudian dari Muhammad bin Jubair.
bin Jubair bin Mut'im dari abihi, dari ayahnya. Iya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ini sanad hadis. Kata Jubair bin Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salat maghrib dengan surah apa? Surah Tur. Matan hadisnya sini. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Nah, ini hadisnya. Perhatikan. Yang mana sanad di sini? Sanad yang mana? Mulai dari mana? Dari mana ya sanadnya? Abdullah bin Yusuf sampai mana? Sampai abihi, sahabat Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, yakni ayahnya Jubair bin Mut'im. Mana matannya? Ini qala Nabi, kata Jubair, sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fil maghribi bitur. Maka kita mau tahu ini hadis sahih atau tidak. Dicek. Apa langkah pertama? Kita harus pastikan 3 yang pertama ada dan 2 yang terakhir tidak ada. Yang pertama apa? Ittisalus sanad. Nah, kita lihat Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata, mana speaker yang satu? Biar jelas. 6. Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Taib. Sekarang ini dicek dulu. Bukhari apakah mendengar dari Abdullah bin Yusuf? Bersambung sanadnya? Bersambung. Dari mana kita tahu bersambung? Kata haddatsana. Kalau haddatsana berarti siapa yang membaca? Guru yang membaca. Berarti bersambung. Taib? Bersambung. Kemudian kata Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik. Akhbarona Malik. Bersambung nggak? Bersambung. Kenapa? Karena ini salah satu cara periwayatan yang sahih, yaitu apa? Siapa yang membaca? Abdullah bin Yusuf yang membaca kepada Malik. Baik. Setelah itu Malik an dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Az-Zuhri. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Baru di sini apa? Sami'tu. Ini ya, sami'tu Rasulullah SAW kan? Baik. Di sini perhatikan kata an di sini. Ini namanya pembahasan namanya an-anah. Dalam ilmu hadis namanya apa? An-anah. An-anah itu artinya si perawi meriwayatkan dari gurunya dengan kata an, artinya dari. Jelas sampai sini? Nah, apa hukumnya an-anah dalam pembahasan mustalahul hadis? Nanti akan disebutkan bahwa hukumnya an-anah, hukum an dalam sanad itu dihukumi bersambung dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Nanti akan disebutkan. Ini sekedar untuk gambaran saja. Syarat yang pertama, antara ini dengan ini memungkinkan bertemu, mungkin bertemu. Satu masa kotanya berdekatan, memungkinkan bertemu. Baik. Syarat yang kedua, yang mengucapkan an bukan mudallis. Bukan mudallis. Dan di sini terpenuhi syaratnya. Imam Malik itu bertemu zamannya dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jelas sampai sini? Karena Zuhri waktu itu kemana-mana. Jelas ya? Keliling mengumpulkan hadis atas perintahnya siapa? Atas perintahnya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau yang disuruh mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Syihab ini Az-Zuhri. Ya. Ketemu dengan Imam Malik. Satu masa dengan Imam Malik. Satu masa dengan Imam Malik, dan Imam Malik bukan mudallis, bukan seorang mudallis. Maka annya ini dianggap apa? Dihukumi bersambung. Ibnu Syihab ke Muhammad bin Jubair bin Mut'im sama. Keduanya satu masa, satu zaman, jelas.
memungkinkan berjumpa, dan Ibnu Syihab bukan mudallis. Kalau ini Muhammad bin Jubair dari bapaknya, yang namanya bapaknya. Normalnya apa? Bertemu. Jelas sampai sini? Satu masa. Jelas sampai sini? Dan Muhammad bin Jubair bin Mut'im bukan mudallis. Taib. Maka perhatikan dari sisi ketersambungan sanad, ingat dipersyaratkan di semua apa? Tabaqat. Dari sisi persambungan sanad semuanya apa? Muttasil, memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Jelas? Ini kekurangan contoh di buku ini sebenarnya. Seandainya dia bawakan hadis yang haddatsana akhbarna dan seterusnya, tidak usah pakai an, ini lebih bagus lagi contohnya. Ya, jelas ya. Cuman ini saya jelaskan seperti ini. Jelas? Ya, ada banyak sebenarnya hadis, cuma saya nantilah kita kasih contoh yang lain lagi yang semuanya pakai haddatsana. Namanya musalsal bit tahdis. Musalsal bit tahdis. Baik. Syarat yang pertama terpenuhi. Apa syarat yang kedua? Thiqah. Baik, kita lihat ketika kita membaca biografinya, ya. Ketika kita membaca biografinya, kita dapati Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahdzib mengatakan Abdullah bin Yusuf ini statusnya thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Kemudian Malik bin Anas, beliau katakan, Ibnu Hajar mengatakan imamun hafiz. Taib. Ini di atasnya thiqah, ya kan? Kemudian Ibnu Syihab, ini di buku-buku Jarh wa Ta'dil periksanya. Yang paling ringkas ya seperti Taqribut Tahdzibnya Ibnu Hajar. Ibnu Syihab, kata Ibnu Hajar, faqihun hafizun muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Faqih, hafid, disepakati akan kemuliaan dan kemungkinan hafalannya, disepakati. Tapi ini berarti jauh di atasnya lagi sahih, di atasnya. Jelas? Kemudian Muhammad bin Jubair bin Mut'im, Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Sementara abihi apa? Sahabi ini jenjang pujian yang tertinggi. Sudah, sahabi selesai. Tidak perlu ada puji-pujian lain. Allah yang mentazkiyah mereka. Taib. Jadi yang kedua, thiqatun mutqin. Imamun hafid. Faqihun hafid muttafaqun ala jalalati wa itqani. Thiqah, sahabi. Berarti apa semua? Terpenuhi syarat. Semuanya memiliki adalah dan tamud dhabt. Sudah sampai sini? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, di setiap tabaqat sudah kita penuhi. Setiap tabaqat. Kemudian setelah diperiksa hadis ini, tidak ada yang menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Tidak syadz. Tidak ada rawi yang menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Itu butuh pemeriksaan lebih dalam. Tapi ini hasil kesimpulan, hasil apa? Hasil pembahasan bahwa tidak ada satupun dari perawi ini yang menyelisihi apa? Rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Tidak syadz. Dan juga tidak mu'allal, yakni zahirnya bersih, memang bersih, tidak ada penyakitnya dalam, tidak ada ilatnya dalam. Para ulama sudah bahas. Jelas sampai sini? Maka dikatakan ini hadis apa namanya? Sahih, karena terpenuhi semua syaratnya. Jelas, terpenuhi semua syaratnya. Taib, wallahu alam bissawab. Taib, sekarang cukup dulu. Ada soal sampai sini? Fadhal. Nah, kita naktafi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.